Halo, balik lagi dengan saya Yoga di Mikrotik Tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur di Mikrotik, yakni N-Stream Dual. Salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas link wireless dengan memanfaatkan dua interface WLAN. Nah, penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Dalam membangun sebuah jaringan komputer, ada dua hal yang biasanya menjadi indikator jaringan itu bagus atau tidak. Yang pertama adalah dari segi kapasitas, yang kedua adalah dari segi kestabilan. Misalnya, kapasitasnya besar, tapi jaringannya up-down, atau kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak. Ini juga akan menjadi salah satu sorotan jaringan kita menjadi jaringan yang tidak bagus. Kunci dari kedua hal tersebut, yakni kestabilan serta kapasitas yang besar, itu biasanya didapatkan dari media transmisi yang juga baik. Selain mungkin faktor yang lain adalah memang layanan dari ISP-nya juga memang harus besar. Tapi paling tidak, jaringan yang kita bangun untuk media transmisinya bisa Ethernet, bisa fiber optik, bisa wireless, itu memang sudah kita optimalisasi sehingga dia bisa membawa kapasitas yang besar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kabel Ethernet, kita bisa menggunakan banyak sekali pilihan. Kita bisa menggunakan fast Ethernet, kemudian kita tingkatkan menjadi yang gigabit Ethernet, atau bahkan mungkin sekarang teknologinya sudah sampai yang 10 gigabit Ethernet. Kalau misalnya masih kurang, teman-teman juga bisa meningkatkan kapasitasnya biar lebih besar lagi, yakni menggunakan fiber optik, yang sekarang teknologinya bisa sampai 40 gigabit per second untuk kecepatannya. Tapi dengan catatan bahwa memang fiber optik untuk saat ini mungkin secara deployment-nya masih lumayan mahal. Media transmisi yang ketiga yang bisa kita gunakan biasanya adalah selain Ethernet sama fiber optik, kita juga bisa menggunakan wireless. Khusus untuk wireless ini memang kita bisa menggunakan beberapa protokol, misalnya 802.11n dan AC untuk bisa mendapatkan kapasitas yang besar. Tentu saja kalau wireless berbeda dengan Ethernet dan juga fiber optik, kita harus benar-benar instalasi dengan cukup baik. Kaidah-kaidah wireless seperti misalnya line offset, kemudian Fresnel zone, semuanya harus terpenuhi agar wireless ini bisa mendapatkan kapasitas yang besar. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum cukup juga untuk kapasitas Ethernet misalnya atau fiber optik, kita bisa menggunakan fitur yang bisa menggabungkan dua interface atau lebih, yakni bonding. Bonding ini nanti sebenarnya tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas dari link kita, tetapi bonding ini juga nanti memiliki fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk failover atau mungkin load balancing. Nah, ini nanti sudah akan berkaitan dengan bagaimana caranya kita menjaga agar konektivitasnya ini bisa stabil. Selain bonding, kita juga bisa memanfaatkan bridge. Bridge ini memang fungsinya tidak untuk memperbesar kapasitas link yang kita bangun, tetapi untuk alasan kestabilan atau mungkin nanti kita juga membutuhkan link backup, maka bridge ini bisa kita manfaatkan untuk menggabungkan dua interface dan juga nanti bisa mengaktifkan RSTP. Nah, RSTP inilah yang nanti akan memilih mana interface yang akan digunakan untuk melewatkan data. Misalnya ada salah satu interface yang mati, otomatis ketika masih dalam satu bridge yang sama, data akan dilewatkan di interface yang masih aktif. Jadi bridge ini kalau pada dasarnya digunakan untuk emulasi fungsi switch, tapi bisa juga kita manfaatkan untuk semacam kayak failover dua interface yang kita pakai. Kemudian untuk di wireless sendiri, Mikrotik sebenarnya punya salah satu fitur khusus. Ini adalah fitur yang hanya bisa berjalan ketika kita menggunakan wireless Mikrotik, yakni namanya adalah N-Stream Dual. N-Stream Dual ini nanti memanfaatkan dua interface wireless, yang mana nanti cara kerjanya yang sebelumnya wireless itu adalah half duplex, artinya pada saat nanti dia mengirim dalam waktu bersamaan dia tidak bisa menerima atau gantian RxTX-nya. Tapi dengan menggunakan N-Stream Dual ini nanti kita bisa memanfaatkan dua interface sekaligus untuk melakukan pengiriman data dan penerimaan data secara bersamaan. Nah, memang untuk implementasi N-Stream Dual ini kita membutuhkan wireless Mikrotik yang memiliki dua interface WLAN. Satu nanti kita manfaatkan untuk transmit saja, satu kita manfaatkan untuk receive saja. Jadi nanti dia bisa jalan barengan.
Endstream Dual sendiri sebenarnya bukan fitur yang baru, karena ini sudah ada kalau nggak salah mulai versi RouterOS versi 3 kalau nggak versi 4. Tetapi sebenarnya untuk saat ini, Endstream Dual sebenarnya masih bisa kita manfaatkan sebagai alternatif. Pada saat misalnya, kalau kita menggunakan wireless dan kita membutuhkan kapasitas yang besar, biasanya nanti kita menggunakan 802.11n atau AC, yang mana secara teoritis bisa sampai 1 GB lebih untuk kapasitas link wirelessnya. Tapi untuk di outdoor atau kita masang misalnya untuk jarak jauh, kadang-kadang menggunakan channel width 40 atau 80 MHz itu akan sangat beresiko, yakni beresiko terkena interferensi dari alat-alat wireless yang lain. Nah, Endstream Dual bisa kita manfaatkan yang tadinya kita pengen 40 atau 80 MHz, ternyata hanya bisa menggunakan channel width 20 MHz. Kita bisa memanfaatkan Endstream Dual ini untuk menggabungkan dua interface WLAN agar nanti kapasitas linknya bisa kita gunakan dua-duanya, jadi lebih maksimal. Untuk bisa melakukan implementasi Endstream Dual, memang kita membutuhkan dua interface WLAN. Jadi dalam satu RW Mikrotik, kita gunakan dua interface WLAN untuk satu arah PTP. Memang untuk jenis-jenis RW yang sekarang, mungkin sangat jarang yang dia memiliki dua interface WLAN. Tapi kalau misalnya teman-teman pengguna Mikrotik yang lama, mungkin pernah menggunakan RB433 atau RB800, yang sekarang mungkin kalau cari di pasaran udah sangat susah ya, sudah termasuk RB yang langka. Nah, tapi jangan khawatir, baru-baru ini Mikrotik mengeluarkan produk LHG XL52AC, produknya seperti yang ada di samping saya ini. Nah, RB LHG XL52AC ini memang generasi atau penerus dari RB LHG, karena dari segi bentuknya sama, dia juga memiliki reflektor yang di belakangnya. Yang menjadi pembeda adalah si RB LHG XL52AC ini, dia bisa bekerja di frekuensi 5 GHz sekaligus 2,4. Makanya di situ kodenya adalah 52AC. Nah, dia bisa memancarkan 5 GHz plus 2,4 secara bersamaan. Namun karena antenanya ini menjadi satu reflektor, maka nanti arah pancarannya hanya ke satu arah yang sama saja. Tidak bisa kemudian yang 5 GHz arah ke kanan, kemudian yang 2,4 kita arahkan pancarannya ke kiri. Nggak bisa, karena antenanya di dalamnya sudah embedded di sini dan arah pancarannya tergantung dari si reflektor yang kita arahkan ini. Nah, kemudian secara spesifikasinya seperti apa? Kalau untuk take powernya sendiri, untuk yang 2,4 dia memiliki take power sebesar 31 dBm dengan antena 18 dBi. Sedangkan yang 5 GHz dia memiliki 30 dBm dengan antena 27 dBi. Jadi kalau untuk jarak jauh sebenarnya ini cukup mumpuni juga. Kemudian secara wireless protokol sudah support 802.11a, B, GN, dan AC. Tentu saja karena memang dari seri produknya kelihatannya RB LHG XL52AC. Kemudian karena dia sudah menjunjung AC, di dalamnya sini itu juga sudah ada interface Ethernet. Nah, kita bisa lihat di dalamnya sini, itu juga sudah didukung dengan satu interface gigabit Ethernet. Termasuk di situ juga ada SFP cage-nya. Artinya apa? Secara wireless dia bisa mencapai 802.11at, secara teoritis kan bisa sampai 1 gigabit lebih. Nah, di sini sudah disediakan ada satu port Ethernet yang dia support PoE in, plus di situ juga sudah ada satu SFP sebagai alternatif kalau misalnya teman-teman pengen melewatkan bandwidth yang lebih besar lagi. Kita bisa lihat di sini. Secara fisik tidak jauh berbeda dengan LHG yang biasanya, hanya saja memang bedanya di depannya sini dia ada semacam heatsinknya. Jadi ini untuk pendingin si wireless interface-nya. Nah, nanti saya akan coba untuk melakukan konfigurasi Endstream Dual dengan si RB LHG 52XL ini, ya. Konsepnya adalah kebetulan di seberang sana saya sudah menyiapkan satu RB LHG juga sama. Kemudian di sini juga sudah ada. Nanti akan saya koneksikan duanya menggunakan point to point. Kemudian akan saya aktifkan Endstream Dual-nya. Nanti akan kita lihat bagaimana cara konfigurasi Endstream Dual yang saat ini saya coba di RB LHG XL52AC ini. Oke, saya akan coba mendemokan bagaimana langkah-langkah untuk mengaktifkan Endstream Dual di LHG XL52AC ini. Tentu saja kita menggunakan Winbox untuk melakukan remote.
Sebagai contoh seperti ini, kita konekkan. Ya, RBLHG XL52AC ini memang base-nya prosesornya adalah ARM. Kita bisa lihat di bagian atas di sini. Kemudian secara wireless-nya sendiri dia memiliki dua interface wireless. Ini kebetulan sudah saya komen tadi. Yang WLAN 1 adalah yang bekerja di 2,4 GHz, kemudian yang WLAN 2 itu yang bekerja di 5 GHz. Nah, kita akan manfaatkan dua interface ini untuk bisa menjadi satu bagian link. Jadi nanti salah satu kita akan gunakan untuk TX saja, dan yang lainnya nanti kita akan gunakan untuk receive saja. Nah, fitur yang bisa kita gunakan di sini adalah, kita bisa lihat di sini ada namanya Endstream Dual. Nah, di Endstream Dual ini yang perlu kita set, kita bisa menambahkan seperti ini, kita tambahkan. Kemudian di bagian Endstream Dual ini kita tambahkan di situ ada TX radio dan juga RX radio. Ini tergantung dari pilihan kita. Yang perlu diperhatikan adalah nanti di sisi satunya atau di sisi lawannya itu harus saling berkebalikan karena kebetulan frekuensi yang kita pakai beda. Yang WLAN 1 2,4, yang WLAN 2 adalah 5 GHz. Nah, saya akan coba nanti di sini untuk TX-nya adalah WLAN 1, kemudian receive-nya atau RX-nya adalah WLAN 2. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah remote MAC address. Remote MAC address ini kita mengambil dari WLAN yang kita gunakan untuk receive di sisi lawannya. Jadi ini misalnya kita anggap aja dia adalah AP, kemudian ada satu lagi yang menjadi station ya. Walaupun mungkin kalau di Endstream Dual kita nggak ngomong AP stationnya, tapi kita lihat lawannya itu, kita lihat MAC address-nya berapa. Oke, saya akan coba remote untuk RBLHG yang sisi satunya. Kebetulan dua-duanya terkoneksi ke switch saya. Karena ini memang simulasi teman-teman ya, memang bukan satu instalasi yang ideal, yang biasanya memang untuk digunakan jarak jauh. Nah, ini saya gunakan sebuah simulasi yang jaraknya mungkin tidak lebih dari 50 meter. Kebetulan terkoneksi ke switch saya dua-duanya. Ini adalah yang saya remote tadi, satu lagi yang ini kebetulan sudah saya namai menjadi CPE. Kemudian saya coba connect. Yang saya butuhkan adalah interface WLAN 2. Kita lihat di situ di tab general kita bisa mengambil data MAC address-nya. Kita coba copy. Kemudian saya isikan MAC address-nya tadi di remote MAC address pada konfigurasi, bisa dibilang ini ya, yang saya remote di sini ya. Katakanlah ini adalah access point-nya, ada sisi A, ada sisi B. Yang saya remote sekarang adalah sisi A, kemudian MAC address yang saya isikan ini adalah MAC address dari LHG XL yang ada di sisi B-nya. Kemudian kita atur untuk frekuensinya. Jadi begitu nanti WLAN 1 dan WLAN 2 ini sudah kita masukkan ke dalam Endstream Dual, konfigurasi frekuensi kita lakukan di sini. Yang untuk TX-nya karena dia menggunakan yang 2,4, misalnya saya pilih untuk yang BGN. Kemudian channel width-nya 20, frekuensinya misalnya 2437. Tentu saja ini teman-teman di lapangan harus melihat juga frekuensi mana yang kosong. Kemudian untuk receive-nya sendiri, karena dia menggunakan 5 GHz yang WLAN 2, maka di sini saya coba menggunakan 5 GHz AN. Kemudian channel width-nya sama 20 MHz dan frekuensinya saya coba misalnya di 5200. Ya, sekali lagi untuk pemilihan frekuensinya silahkan sesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan juga jangan lupa sesuaikan juga dengan regulasi yang ada. Karena di sini saya coba untuk simulasi, saya coba pakai misalnya 5200. Kemudian kita juga bisa setting di sini untuk HT ya. Jadi HT ini biasa kita gunakan untuk konfigurasi di 802.11n. Kita juga bisa set di situ ada guard interval, kemudian ada channel width, kemudian ada stream juga. Misalnya saya pilih di sini menggunakan stream double karena kebetulan untuk RBLHG XL52AC ini dia juga memiliki dual chain. Kemudian saya apply.
Nah, ketika settingan Endstream Dual sudah kita tambahkan, selanjutnya kita konfigurasi di wireless interface-nya atau di sini di WiFi interface-nya. Untuk mode yang kita gunakan, nanti kita tidak mengenal lagi access point dan juga station. Maka di sini saya bisa memilih modenya adalah Endstream Dual Slave di WLAN 1. Saya apply. Kemudian di WLAN 2 juga sama, yakni modenya adalah Endstream Dual Slave juga. Karena sekarang WLAN 1 dan WLAN 2 dua-duanya sudah menjadi bagian dari Endstream Dualnya. Saya oke. Kemudian saya coba lihat di interface Endstream ini, saya klik 2 kali. Seperti ini. Ini adalah konfigurasi yang kita lakukan di sisi A. Nah, di sisi B nanti kita bisa membalik kondisinya. TX sama RX-nya itu kita balik kondisinya, yakni yang di sisi B untuk TX-nya adalah WLAN 2, untuk RX-nya adalah WLAN 1. Kita coba lihat konfigurasi di sisi B. Misalnya di sini saya berikan identity site A. Kemudian satu lagi akan saya coba remote untuk yang sisi B. Yang sebelumnya saya kasih nama CPE. Oke, saya ganti aja sistem identity, kemudian di sini adalah site B. Saya akan tampilkan untuk konfigurasinya. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah sisi A yang TX-nya menggunakan WLAN 1, di sini RX-nya WLAN 1, kemudian di sisi A RX-nya WLAN 2, kemudian di sisi B TX-nya adalah WLAN 2, jadi saling berkebalikan. Nah, kita bisa lihat nanti si Endstream ini sudah connect atau belum, kita bisa lihat di bagian status. Nah, kita bisa lihat di sini RX TX-nya, kita bisa lihat rate-nya di sini. Di sisi A juga kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa tahu bahwa datanya ini sudah lewat di Endstream Dual atau belum? Kita akan coba pasang alamat IP. Sebagai contoh, di sisi B saya pasang alamat IP-nya adalah ini 172.31.1.2/24. Interface-nya adalah Endstream. Kemudian di sisi A juga sama, saya akan coba pasang 172.31.1.1/24 di interface Endstream juga. Jadi sekarang kita ngobrolnya bukan lagi WLAN 1 WLAN 2, tapi langsung di interface Endstream-nya. Kita cek dulu, tes ping dulu. Kita coba tes ping dari site A 172.31.1.2. Sudah running, sudah jalan. Kemudian kita bisa lihat juga di status, sebenarnya kita bisa scroll ke bawah. Nah, nanti di situ ada satu tombol connected yang sudah tercentang. Jadi selain di ping, kita juga bisa lihat di sini bahwa Endstream Dual kita sebenarnya dalam status yang sudah connected. Setelah Endstream Dual terkoneksi dan juga tadi sudah saya pasang alamat IP plus saya sudah coba ping replay, maka selanjutnya saya akan coba melakukan bandwidth test. Bandwidth testnya di sini langsung saya lakukan antar router. Jadi ini hanya untuk melihat bahwa kapasitasnya apakah memang dipakai dua-duanya atau tidak. Kita coba dari site A, kita coba bandwidth test ke site B, yaitu ke IP 172.31.1.2. Username-nya admin, passwordnya kosong. Kita coba untuk yang send dulu. Dari konfigurasi dual Endstream-nya tadi,
kita bisa melihat ketika dari A kirim ke B, maka yang digunakan adalah WLAN 1. WLAN 1 ini adalah WLAN yang beroperasi di frekuensi 2,4. Memang hasilnya tidak terlalu bagus karena mungkin ada interferensi dan segala macam. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rata-rata sekitar 40, 50 sampai 60 megabit per second. Jadi untuk send saja dari A ke B kita mendapatkan sekitaran 50 atau 60 megabit per second. Kemudian kita akan coba ketika yang A ini receive atau download gitu ya. Kita akan coba yang receive. Ketika nanti kondisinya atau direction-nya adalah receive, berarti seharusnya yang digunakan adalah WLAN 2. Kenapa? Karena dari B mengirimkan ke A itu menggunakan WLAN 2. Kemudian posisi konfigurasi Nstream Dual di A seperti ini, saya tunjukkan. Nah, dia menerimanya adalah dengan menggunakan WLAN 2. Jadi di sini yang kita gunakan adalah frekuensi yang 5 GHz. Kita buka B-testnya lagi. Kita coba yang receive. Kita tunggu sebentar. Nah, dapatnya rata-rata sekitar 100-an. Ya, naik turun sekitar 100 ya. Memang ini adalah simulasi teman-teman ya. Kalau misalnya nanti teman-teman di lapangan, hasilnya bisa saja berbeda. Jarak, kemudian nanti kondisi lapangan juga sangat berpengaruh. Kita coba stop sekitar 80, 90 sampai 100-an. Nah, biasanya kalau kita menggunakan wireless, misalnya kita tes untuk send saja, dapatnya misalnya 100 megabit per second. Ketika nanti kita coba tes menggunakan yang bot, artinya upload downloadnya jalan bersamaan, biasanya ini kapasitas linknya akan dibagi dua, dapatnya misalnya 50-50. Nah, kita akan coba lihat ketika kita menggunakan Nstream Dual ini dengan direction-nya bot. Kita bisa lihat di sini bahwa kapasitas linknya tidak turun. Jadi untuk yang receive sama sekitar 90 sampai 100-an, sedangkan untuk TX-nya juga masih tetap 50, sekitar 40, 50 atau sempat sampai di 60 megabit per second. Ya, memang ada penurunan sedikit, tapi tidak benar-benar dibagi dua seperti halnya kita menggunakan wireless seperti biasanya. Ini kita bisa lihat di sini untuk receive-nya sekitar 80-90-an. Kemudian untuk TX-nya rata-rata sekitar 10 detikan. Kita bisa lihat di sini sekitar 45 megabit per second. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang tadinya kita satu arah send saja dan kita coba yang receive sekaligus yang sekarang adalah yang dua arah sekaligus upload download jalan bersamaan, kapasitasnya tidak turun secara drastis. Artinya apa? Artinya di sini yang kita pakai adalah WLAN 1 sama WLAN 2 dipakai bersamaan. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai langkah-langkah cara konfigurasi untuk Nstream Dual. Salah satu fitur yang bisa dibilang fitur lama ya, tapi secara fungsinya tetap masih kita bisa manfaatkan untuk kondisi saat ini. Misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita pengennya kapasitas besar dengan 802.11n atau AC, bisa kita dapatkan dengan 80 MHz. Tapi kalau di kondisi outdoor kadang-kadang menggunakan channel bitnya juga malah akan menurunkan kualitas dari link wireless kita karena banyaknya interferensi. Nah, Nstream Dual kita bisa manfaatkan agar misalnya kita menggunakan channel width 20 MHz, kemudian yang kita manfaatkan adalah dua interface WLAN sekaligus. Jadi kapasitasnya bisa kita tingkatkan menjadi bahkan 2 kali lipat. Nah, memang untuk Nstream Dual ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi lapangan. Jadi, memang pertama yang harus kita kejar adalah kondisi lapangan yang memang ideal. Seperti line of sight, kemudian fresnel zone-nya terpenuhi, kemudian tidak ada penghalang misalnya gedung dan segala macam ya. Itu tetap harus terpenuhi dulu sebelum kita bisa implementasi Nstream Dual dengan baik. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana performance dari si LHG XL52AC ini, teman-teman langsung bisa akses di www.citraweb.com. Di sana sudah tersedia untuk produk LHG XL52AC ini. Langsung saja nanti
klik beli, jangan lupa karena kita juga masih akan ada promo-promo free ongkir seluruh Pulau Jawa. Secara desainnya sebenarnya kenapa kemudian Mikrotik mengeluarkan produk dengan dual band seperti ini, memang fungsinya adalah yang satu bisa kita manfaatkan untuk main link, yang satunya sebagai backup. Misalnya yang 5 GHz ini untuk link utamanya, ketika 5 GHz ini mati, ada problem, ada masalah, data tetap bisa dilewatkan di frekuensi yang 2,4. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kita bisa menggunakan bonding, kita bisa menggunakan bridge, atau yang tadi saya juga sudah mempraktekkan ada namanya N-Stream Dual yang bisa teman-teman coba di rumah. Demikian teman-teman video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.